Sementara waktu saat ini usia saya sudah 62 tahun, ada umat Katolik yang meninggal di rumah itu terlantar, terus saya memberanikan diri, saya izin sama keluarga, saya percaya bahwa Roh Kudus mengikuti kita untuk selama pekerjaan yang baik itu menyertai diri kita. Saya malu. Bagaimana dengan Anda? Mereka yang berusia lanjut berani memberi diri, sementara saya memilih diam dan bersembunyi. Mendengar atau melihat tetangga kita terlantar karena terpapar COVID atau bahkan meninggal karena COVID, sifat kemanusiawian kita akan menggerakkan kita untuk menjauh. Tetapi tidak untuk sebagian umat Paroki Wedi. Situasi seperti itu menggelisahkan dan menggerakkan mereka untuk berbuat sesuatu. Ada sementara umat yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan darurat, sementara keluarga tidak bisa berbuat banyak, sudah positif COVID, sehingga tetangga-tetangga juga tidak berani menolong, maka ya ini harus ada tindakan. Disitulah mulainya kami melayani dan terus menghimpun relawan-relawan yang punya kerelaan dan kemauan untuk melayani, meskipun awalnya ya agak ragu-ragu, takut, tapi karena tergerak oleh itu hati yang mau menolong, akhirnya berani. Yang kedua, untuk yang meninggal dunia, mengapa ini juga kemudian diambil keputusan melayani, mengingat ada peristiwa umat meninggal dunia, ternyata positif COVID, tetangga-tetangga tidak mendekat, sementara tim dari kecamatan kabupaten itu juga punya tugas pelayanan banyak, sehingga harus antri dan sampai 1 hari harus menunggu. Dari sini tergerak keputusan untuk sesegera mungkin merawat jenazah yang terpapar COVID ini supaya tidak terlantar, tidak berlama-lama, dibiarkan begitu saja. Keluarga juga menjadi semakin lebih tenang dan jenazah diperlakukan manusiawi. Tidak mudah loh. Pasti akan ada banyak kritikan. Dan kritikan-kritikan itu seringkali didasari pada ketakutan-ketakutan tertentu. Jika semua takut, lalu siapa yang akan menolong? Waktu itu sakit karena tertular COVID. Matur sama Tuhan, saya apabila saya itu Tuhan masih mengendaki saya itu hidup lagi, saya akan mempersembahkan jiwa raga ini pada Tuhan. Karena saya tidak memiliki harta yang saya persembahkan, cuma jiwa raga saya ini saya persembahkan. Kebetulan di gereja ini ada posko untuk pelayanan yang kena COVID dari tim pemulasaran. Kalau tidak kita nggak ada yang berani, terus siapa? Kita kasihan keluarga yang berduka kalau nggak ada yang cepat-cepat untuk membantu, akhirnya terlunta-lunta dan tidak terselesaikan dengan cepat. Padahal selalu ada jalan untuk mengatasi setiap tantangan, kan? Untuk keselamatan para relawan ataupun terjaganya kesehatan para relawan, yang pertama adalah ya tentu penyampaian tentang prokes yang harus diikuti secara ketat, tertib. Yang kedua, sarana-sarana untuk menjaga prokes disediakan.
Kemudian yang ketiga, jaminan dengan bekerja sama dengan Poliklinik Kesusastraan AK bagi nanti relawan yang memerlukan tes antigen. Kemudian juga didukung dengan disediakannya vitamin-vitamin untuk mendukung kesehatannya. Juga kekompakan tim saling mendukung, ini juga saling menguatkan, saling mengingatkan. Kemudian SOP untuk kinerja tim dalam pelayanan, tentu belajar dari BPBD, belajar dari tim Waredi, Kecamatan Waredi. Kalau ada yang mulai cekrah-cekrih, ada yang mulai sambat mumet ya, lalu diminta istirahat dulu dan dipantau bagaimana perkembangannya. Seringkali keinginan untuk berbuat baik terganjal oleh pernyataan tidak ada orang dan alasan ini atau itu. Benarkah? Kami buka kesempatan siapa yang akan dan bersedia bergabung untuk tim layanan bagi umat di masa pandemi. Kemudian dari situ berkembang kebutuhan yang mendesak tadi ketika gelombang pandemi cukup pesat, itu ya dari antara yang sudah tergabung dalam tim layanan itu, lalu istilah Jawa ditanting. Jadi memang lalu ditanya apakah bersedia, yang bersedia langsung masuk di tim posko ini. Tapi juga kemudian kedok tular, lalu semakin lama memang juga semakin bertambah yang tergerak untuk bergabung di tim layanan, di mana terus dibentuk juga beberapa tim di posko ini tanpa menghilangkan tim layanan untuk peribadatan. Lalu berkembang tim emergensi posko baik di bidang pemulasaran jenazah dengan nama tim Firdaus, tim kesejahteraan, kemudian ada juga tim Pangon yang mendukung untuk memberi informasi dari lingkungan dan ke lingkungan. Syukur bahwa sampai saat ini juga terus bertambah. Ya kalau yang lelah bisa istirahat, lalu harapannya ada yang baru-baru yang muda-muda. Paroki Wedi telah membuktikannya. 1 atau 2 orang cukup untuk memulai. Sebab gerakan baik akan memunculkan orang-orang baik yang mau bergerak dan terlibat. Gerakan baik itu menggerakkan loh. Dan mereka yang tergerak ini adalah orang-orang yang memang mau memberikan dirinya. Bagaimana dengan jiwa-jiwa mereka kalau tidak ada yang mendoakan? Bagaimana mereka dapat terlayani kalau tidak ada yang mau melayani mereka? Walaupun mereka sebetulnya tidak butuh untuk dilayani, tetapi karena timbul dari keinginan secara pribadi bahwa saya ingin melayani secara terbaik bagi mereka, apapun kehanan apapun yang terjadi, saya tidak ingin mereka itu hanya sekedar menjadi tidak bisa karena kesempatan terakhir pun tidak bisa didoakan dan lain-lainnya. Maka kami mengajukan diri untuk memberanikan diri menjadi tim pendoa di paroki ini. Ya, awal-awalnya juga ada kekhawatiran sebetulnya, tetapi karena keyakinan, karena niat kami untuk melayani, ya apapun yang terjadi kami layani. Bahwa kami bahkan pernah kami pun melayani sampai jam 4 pagi pun kami juga masih di Sarian untuk mendoakan saudara-saudara kami yang meninggal pada malam hari ini. Memang butuh perjuangan. Bukan hanya melawan ketakutan di dalam diri sendiri, tetapi juga dari keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Untuk menerangkan istri, kami juga kesulitan. Pertama, karena kami sudah 25 tahun lebih menjalin keluarga bersama istri, membentuk keluarga bersama istri, belum punya momongan.
sehingga ketakutan, kekhawatiran istri juga menjadi kendala bagi kami untuk terlibat secara penuh. Dari pihak keluarga untuk suami memang mendukung karena suami kami juga bekerja di puskesmas, jadi tahu kesehatan. Anak kami yang besar juga mendukung, tapi anak saya yang kecil, namanya masih kecil, dia nangis, saya pamiti. Saya bilang, mama mau pemulasaran jenazah yang terpapar COVID, dia nangis. Ada tentangan dari keluarga, terutama dari anak saya, karena mereka takut juga kami atau saya terpapar COVID karena menjadi pendoa itu. Aneka tantangan yang ada rasanya akan mudah untuk diatasi ketika ada tujuan yang baik dibarengi dengan niat yang baik pula. Saya yakinkan dan saya ajak ke makam dan dia menyaksikan dari jauh. Nah, setelah itu anak saya menjadi lega, plong. Malah dia muncul niat untuk menjadi bagian dari relawan Paroki Wedi ini, menjadi eksekutor. Jelaskan dengan panjang lebar, dengan meyakinkan begitu anak kami bisa sedikit-sedikit memahami. Nah, untuk mengalahkan rasa takut kami memang dibekali dengan APD yang aman, jadi lengkap dengan sarung tangan, kaos kaki, sepatu, semua lengkap. Kalau mereka yang telah berusia lanjut punya semangat membara untuk bergerak, beranikah kita yang masih merasa muda atau yang muda-muda ini ikut bergerak untuk melakukan sesuatu bagi hidup sesama kita? Mari anak-anak muda semuanya terbuka hatinya untuk mengikuti di pemulasaran yang ada di paroki dimanapun. Ikutilah protokol kesehatan, ikuti webinar-webinar yang ada, maka keselamatan menyertai Anda semua. Walaupun tindakan kita kecil, walaupun tindakan kita sederhana atau bahkan dianggap tak punya arti, tetapi di masa pandemi ini, tindakan itu sangatlah berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dari Paroki Wedi, kita bisa banyak belajar. Mereka berani mengambil resiko dengan adanya tim penjemputan atau pengantaran pasien COVID-19. Ada tim pemulasaraan, mereka yang merawat jenazah, baik yang terpapar COVID maupun tidak. Ada tim eksekutor yang menguburkan jenazah. Ada juga tim doanya. Bahkan paroki ini berani menyediakan peti-peti mati secara gratis. Peti ini dikerjakan oleh umat yang berprofesi sebagai tukang dengan dibantu oleh beberapa orang relawan. Peti-peti ini dibeli oleh paroki dan disumbangkan secara gratis kepada siapapun yang membutuhkan. Paroki Wedi telah memulainya. Kapan? Di tempat Anda.